Flora langka DH Asia pugerensis ditemukan di Taman Nasional Meru Betiri. Wisata edukasi kereta api di sekitar jalur perlintasan. Berwisata dan belajar di Museum Tembakau. Penjualan bunga mawar di musim kemarau. Pohon gaharu, tanaman peneduh bernilai ekonomi tinggi. Halo Sobat, salam jumpa dalam kampus IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya, Zahil Muhammad, dalam program News 58 selengkapnya. Tim gabungan Balai Taman Nasional Meru Betiri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional temukan flora langka dan hampir punah. DH Asia pugerensis yang merupakan tanaman peneduh hanya tumbuh di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Meru Betiri. Taman Nasional Meru Betiri yang terkenal sebagai salah satu kawasan konservasi terbesar di Pulau Jawa menjadi saksi penemuan kembali flora langka DH Asia pugerensis. Ini Yones, ini yang namanya tumbuhan kayu, namanya DH Asia. Nah, ini seperti ini. Tanaman endemik ini pertama kali ditemukan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan dikonfirmasi hanya ada di wilayah tersebut. Penemuan terbaru ini terjadi di wilayah Resort Wono Asri saat tim pelatihan eksplorasi dari BRIN dan Yayasan Sintas menyusuri kawasan hutan pada akhir Agustus 2024. DH Asia pugerensis masuk dalam kategori terancam kritis atau critically endangered dalam daftar merah IUCN. Tumbuhan ini hanya tersisa 191 individu dewasa, menjadikannya salah satu flora paling langka di Indonesia. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar dengan ketinggian sekitar 8 meter, tumbuhan ini memegang peran penting dalam ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di Meru Betiri. Awalnya tidak tahu ya kalau di Taman Nasional Betiri ternyata ada flora langka dan endemik selain Rafflesia. Jadi awalnya itu dari penemuan dari BRIN. BRIN saat itu kerjasama dengan Yayasan Sintas yang bekerjasama dengan Taman Nasional Meru Betiri ya dalam untuk pengelolaan macan tutul. Nah, mereka dari Sintas itu mengadakan pelatihan terkait tumbuhan langka dan endemik yang ada di Jember. Yang itu sudah dilakukan penelitian oleh BRIN di tahun kalau nggak salah 2022. Nah, kalau itu ditemukan di wilayah Puger ya, di Watangan Puger, daerah Kucur juga, di Buluhan, itu ada jenis yang namanya DH Asia pugerensis. Nah, hasil penemuan BRIN ini kemudian diberikan pelatihan ya, sosialisasi dan pelatihan ke petugas Taman Nasional Meru Betiri dan juga beberapa warga ya, dari stakeholder, ada dari kader konservasi juga, dari BRIN dan Yayasan Sintas ini. Nah, dari situlah kami juga, wah ini karena ditemukannya di Puger ya, di Puger itu kan tidak jauh dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Nah, pasti ini juga kemungkinan besar ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri karena kan Meru Betiri ini menjadi salah satu kawasan konservasi ya yang ada di Jember itu ya yang masih dilindungi ya Meru Betiri ini, pasti itu ada di Meru Betiri. Kedepan, Taman Nasional Meru Betiri bersama BRIN akan melanjutkan inventarisasi untuk memastikan jumlah pasti populasi DH Asia pugerensis dan mengidentifikasi habitat yang tepat bagi spesies tersebut. Dengan 602 jenis flora yang tercatat di kawasan ini, Meru Betiri terus menjadi pusat keanekaragaman hayati yang penting di Pulau Jawa. Dari Jember, Jawa Timur, Kampus IJTI melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk mengenal dari dekat jasa transportasi kereta api sejak dini. Di Jember, Jawa Timur,
Orang tua mengajak anaknya melihat dari dekat kereta api yang melintas di jalur perlintasan kereta api sembari menikmati sensasi melambaikan tangan kepada masinis. Baru-baru ini muncul tren rail fans yang marak di beberapa wilayah Indonesia, tak terkecuali di Jember, Jawa Timur. Tepatnya di jalur perlintasan langsung KAI 152. Sensasi menunggu kereta melintas dan melambaikan tangan ini menjadi hiburan sederhana yang menarik bagi sekalangan orang. Di Jember sendiri, orang tua akan membawa buah hati kecilnya setiap sore untuk melihat dan menunggu kereta melintas, lalu melambaikan tangan dengan senyum ceria. Jadi sekarang ini mungkin masyarakat sudah tahu bahwa ada pecinta kereta api yang namanya rail fans. Dan kenapa memilih untuk membawa anak-anak? Jadi memang anak-anak, terutama anak saya, itu dari kecil sudah suka kereta. Jadi mulai dia usia 2 tahun, dia sudah senang lihat kereta. Kebetulan rumah dekat dari perlintasan atau stasiun Jember ini. Dan saya tidak ingin membatasi keinginan anak saya untuk melihat kereta api, akan tetapi tetap dalam pengawasan. Mengingat sekitar jalur perlintasan langsung kereta adalah area yang berbahaya, maka sensasi asik si kecil melihat kereta api ini tetap harus dalam edukasi dan pengawasan dari masing-masing orang tua. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Zail Abidin melaporkan. Sebuah panorama mengagumkan. Kultur kesalafan yang terus dipertahankan. Pembangunan kemaslahatan yang tertanam, keasrian lingkungan, wujud keindahan alam karunia Tuhan. Di sini, izinkan saya bercerita tentang sebuah tanah pengkajian ilmu. Untuk mereka yang ingin belajar tentang pendalaman keilmuan dan keterampilan. Untuk mereka yang ingin mengarungi samudra pengetahuan. Inilah sebuah pendidikan yang berorientasi pada agama. Tempat dengan kultur kesalafan yang ditegakkan, dengan pendidikan keagamaan yang terus dikokohkan dan diabadikan. Tempat di mana pelestarian budi pekerti tak henti diajarkan dengan tetap adaptif terhadap perkembangan zaman, menguatkan nilai-nilai luhur pada anak bangsa. Disinilah anak dari beragam ras dan budaya dibina. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Museum identik dengan tempat yang menyimpan sejarah masa lalu. Di Jember, Jawa Timur, sebuah museum menyuguhkan sejarah tanaman tembakau yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Jember. Terletak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, terdapat sebuah museum tembakau dengan segala cerita. Museum ini tidak hanya sekedar tempat untuk melihat koleksi daun tembakau dari berbagai daerah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pengingat akan pentingnya tanaman tembakau dalam sejarah di Jember. Museum ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama menampilkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan komoditas tembakau. Ada juga tembakau dari berbagai daerah, peralatan pembuatan rokok, cerutu kuning, serta hasil diverifikasi produk tembakau lainnya.
Untuk bisa menikmati dan belajar banyak hal di museum ini, pengunjung cukup merogoh kocek 10.000 per orang. Untuk harapannya sendiri bagaimana, Pak? Harapan ke depan mudah-mudahan dengan hadirnya museum ini bisa memberikan dampak buat masyarakat kita, khususnya siswa, mahasiswa, tahu tentang historis ya, tentang sejarah, gimana sih sejarah Jember ini perlu kita kenalkan pada masyarakat. Karena ini sejarah sekarang ini sudah mulai fokus dengan hadirnya museum foto. Mudah-mudahan ini dijadikan tempat pembelajaran di luar sekolah itu museum. Di lantai kedua, pengunjung bisa menemukan perpustakaan yang berisi buku-buku tentang tembakau, sejarah, dan sastra. Semua koleksi tersebut disusun dengan rapi untuk menciptakan suasana yang edukatif namun tetap menarik bagi para pengunjung. Kebetulan dari sekolah tuh ada tugas buat cari jenis-jenisnya tembakau. Jadi kan di Jember ada museum tembakau, jadi kita mau ke sini. Bagaimana perasaan setelah melihat koleksi? Tembakau ternyata tuh nggak cuma buat rokok gitu, bisa dibuat obat-obatan sama buat parfum juga. Kesannya museumnya unik, dibuat penatanya tuh rapi banget. Terus ada perpustakaannya juga ternyata buat teman-teman yang pengen baca dan suka baca tuh bisa ke sini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mengunjunginya? Ainun Nafiah melaporkan. Penjual bunga mawar di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, mempunyai tantangan tersendiri di musim kemarau. Di tengah krisis air, mereka tetap mempertahankan kualitas bunga mawar yang dijual. Beginilah suasana penjualan bunga mawar di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Pedagang terlihat sibuk dengan aktivitasnya melayani pembeli. Setiap tahun, permintaan bunga mawar selalu meningkat, terutama di hari-hari besar keagamaan maupun tradisi lokal. Di tengah meningkatnya penjualan, para penjual menghadapi tantangan di musim kemarau ini. Mereka harus merawat bunga mawar agar kualitas tetap terjaga di tengah keterbatasan atau krisis air yang tengah melanda di daerah Jember. Satu hari kami kita jualan Pak, hari-hari pasar kadang di atas 100, kadang di bawah 100. Kisaran harga yang dipasang oleh penjual mulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000. Bunga mawar ini bisa bertahan selama 3 hari. Meski menghadapi berbagai tantangan, penjual bunga di Jember tetap optimis. Mereka berharap meskipun musim kemarau berlangsung lebih lama, tradisi membeli bunga mawar di bulan Maulid akan terus hidup di tengah masyarakat. Wisata edukasi Taman Botani di Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur memiliki beragam flora dan fauna. Salah satunya pohon gaharu yang dikenal bernilai ekonomis tinggi untuk bahan parfum dan obat-obatan, sekaligus tanaman peneduh. Halo guys, sekarang kita berada di Taman Botani Sukorambi. Pengen tahu keseruannya? Wisata edukasi Taman Botani Sukorambi, Jember, memiliki ragam kekayaan alam, flora, dan fauna. Selain itu, juga menyuguhkan pemandangan lingkungan yang sejuk dan indah yang memanjakan mata. Tempat ini mengundang para pengunjung untuk mengeksplorasi keanekaragam flora yang luar biasa dalam koleksinya. Terkenal karena kekayaan jenis tanaman lokal serta eksotisnya. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan visual,
tetapi juga berfungsi sebagai taman edukasi bagi wisatawan. Seperti ragam macam tanaman, diantaranya durian, pepaya, jambu, sayur-sayuran, aneka macam anggrek, serta pohon gaharu yang menarik perhatian wisatawan. Tadi udah lihat-lihat kayak pohon durian, terus ada sayuran. Tapi sini tuh aku paling tertarik tuh sama ini, pohon gaharu. Karena katanya sih getahnya tuh bisa, cairan getahnya tuh bisa dibuat parfum. Jadi ya selain juga di sini buat refreshing juga buat edukasi. Gaharu dikenal karena resin aromatiknya yang berharga. Resin yang dihasilkan sebagai respon pohon terhadap infeksi jamur memiliki nilai tinggi di pasar global, serta digunakan untuk bahan parfum, obat-obatan, serta hiasan. Banyak dijadikan kayak buat hiasan ya, kayak tasbih, kayak kalung, kayak gitu. Itu bisa sampai setahun sampai 3 tahun lebih. Sudah. Selain nilai ekonomisnya yang tinggi, pohon gaharu juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem negara. Solihatun Nazilah, IJTI melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Zail Muhammad, pamit undur diri.